warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Gunawan dari kelas Biologi Sains Umum. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pendidikan Pancasila, yaitu pada bab 2, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Materi yang pertama yaitu dinamika Pancasila pada awal kemerdekaan, dan materi yang kedua yaitu dinamika Pancasila pada era Orde Lama. Dinamika Pancasila pada awal kemerdekaan. Pada masa-masa awal kemerdekaan, tidak banyak lagi pembicaraan mengenai Pancasila. Pancasila mulai dikenal kembali ketika diterbitkannya buku bertajuk Lahirnya Pancasila, Bung Karno Mengenai Dasar Negara tahun 1947. Isi dari buku ini adalah pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1940. Pada tahun 1949 terjadi perubahan konstitusi dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi konstitusi resmi. Bagian mukadimah konstitusi ini memuat 5 prinsip. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua berkemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang keempat keragaman, dan kelima keadilan sosial. 5 prinsip ini berbeda misalnya dengan rumusan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 1950 terjadi perubahan demokrasi, yaitu dari negaralis menjadi negara kesatuan. Perubahan negara ini dengan memperlakukan yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1959. Bagian mukadimah UUD ini juga memuat 5 prinsip. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang keempat keragaman, dan kelima keadilan sosial. Pada periode 1945 sampai 59 muncul kembali pemikiran mengenai Pancasila yang diungkapkan oleh Insinyur Soekarno pada uraiannya tentang kursus Pancasila pada tahun 1958 di Istana Negara, tepatnya pada tanggal 26 Mei, 5 Juni, 16 Juli, 5 Juli, 22 Juli, dan 3 September 1958. Dinamika Pancasila pada era Orde Lama. Periode Orde Lama berlangsung antara tahun 1959 sampai tahun 1966. Pada saat kepemimpinan Presiden Soekarno yang ditandai dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Periode ini disebut juga dengan Deklarasi Pancasila. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Insinyur Soekarno memberikan pemahaman melalui paradigma dalam memberi arah perjalanan bangsa. Insinyur Soekarno menerapkan pendidikannya di medan ilmu Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, sosialisme ala Indonesia, dan kepribadian masing-masing. Pada saat itu pula Insinyur Soekarno berhasil membawa Pancasila dikenal di dunia melalui pidatonya pada sidang PBB tahun 1960 yang berjudul Membangun Dunia Kembali. Dalam bidang pendidikan nasional dan termuat dalam pembangunan nasional semesta berencana, termuat arti penting Pancasila, yakni politik dan sistem pendidikan nasional kita yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta, dari pendidikan prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi, supaya melahirkan bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila. Itulah penjelasan saya mengenai materi dinamika Pancasila pada awal kemerdekaan, dinamika Pancasila pada era Orde Lama. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.